true. All the things you say are true, but that's not an excuse, of course. Semuanya bisa auto kaget. Patrick Kluivert sangat berani bilang gini jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Hampir di comeback. Vietnam susah payah kalahkan negara dengan peringkat 180 di FIFA Matchday 2025. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Semuanya bisa auto kaget. Patrick Kluivert sangat berani bilang gini jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku siap memenuhi ekspektasi tinggi masyarakat kepada skuad Garuda jelang melawan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia ini menjadi laga yang paling dinanti oleh pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Timnas Indonesia disebut-sebut memasuki era baru setelah Shin Tae-yong dipecat dari kursi kepelatihan pada 6 Januari lalu. Timnas Indonesia yang saat ini ditukangi oleh Patrick Kluivert diperkuat tim super. Hal ini karena PSSI menyebut Kluivert ditemani oleh para asisten hebat seperti Alex Pastoor hingga Gerald van den Burg. Di bawah asuhan pelatih Grace ini, Timnas Indonesia juga mendapatkan amunisi baru. 4 pemain naturalisasi dipastikan bergabung saat melawan Australia dan Bahrain untuk menambah kekuatan tim merah putih. 4 pemain yang bergabung yakni Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Mereka dipercaya bakal menambah kekuatan dan menutupi kekurangan Timnas Indonesia yang selama ini masih menjadi sorotan seperti lini depan. Dengan bergabungnya Ole Romeni, diprediksi lini depan skuad Garuda bakal lebih tajam. Untuk itu, ekspektasi terhadap Patrick Kluivert sangat tinggi. Bahkan ada yang menyebut pelatih asal Belanda ini bisa lebih baik dari Shin Tae-yong. Menanggapi soal ekspektasi tinggi yang terjadi di saat Timnas Indonesia tak bisa menjalani persiapan panjang, pelatih berusia 48 tahun tersebut menjawab dengan santai. Meski demikian, dia tahu bahwa pertandingan nanti tak akan mudah. Dalam kesempatan ini, Kluivert juga menyinggung soal Shin Tae-yong dan dia memuji juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Apakah saya bisa? Saya tentu saja akan mencoba yang terbaik, ujar Patrick Kluivert dalam jumpa pers jelang melawan Australia, Rabu, 19 Maret 2025. Tidak mudah seperti yang baru saja dikatakan J. Pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, telah berada di sini selama 5 tahun dan melakukan pekerjaan yang sangat baik, ucapnya. Dia mendapatkan banyak rasa hormat di Indonesia, dia sangat dihormati. Mantan pemain Barcelona tersebut mengatakan bahwa Shin memang sangat dihormati. Akan tetapi, situasi berbeda dengan timnya yang tak memiliki persiapan panjang. Jay Itzes dan kawan-kawan memang tak memiliki banyak waktu persiapan. Skuad Garuda bahkan baru menjalani latihan perdana di Australia pada tanggal 18 Maret 2025. Karenanya, mereka hanya memiliki sedikit waktu buat latihan. Tetapi Kluivert tak ingin hal ini menjadi alasan. Mantan pelatih Timnas Curaçao tersebut mengaku akan tampil maksimal agar bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Kami hanya memiliki 2 hari latihan. Para pemain datang cukup terlambat, kata Kluivert. Tetapi sekali lagi ini bukan alasan karena para pemain dari Australia juga datang terlambat, dari Eropa atau dimanapun. Yang paling penting adalah kami siap. Terkait ekspektasi tinggi yang diberikan kepadanya, Kluivert tak ambil pusing. Mantan penyerang Timnas Belanda tersebut dengan percaya diri mengaku akan berusaha memenuhi ekspektasi masyarakat kepada skuad Garuda. Ekspektasi itu selalu ada dan kami berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan tersebut, tuturnya. Di sisi lain, Patrick Kluivert tidak akan mengubah banyak hal dari peninggalan Shin Tae-yong pada laga debutnya di Timnas Indonesia. Meski ditunjuk sejak Januari,
Kluivert baru memimpin latihan untuk pertama kali pada jeda internasional Maret. Sesi latihan perdana Kluivert bersama skuad Garuda terjadi pada Selasa, 2 hari sebelum pertandingan. Dengan demikian, ia hanya mempunyai Selasa dan Rabu untuk menyiapkan tim sebelum bertanding pada Kamis. Jumlah sesi tersebut sangat sedikit, tetapi begitulah pekerjaan melatih tim nasional. Shin Tae-yong dan pelatih lokal seperti Indras Jafri mengakalinya dengan menggelar training camp jangka panjang. Dengan hanya persiapan 2 hari, Kluivert mengakui tak bisa langsung melakukan perubahan besar. Tidak, perombakan adalah mustahil saat ini, ujar Kluivert dalam jumpa pers sebelum pertandingan di Sydney. Tapi tentu saja ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Tapi akan ada sesuatu yang berubah, tapi itu hanya untuk kami, internal tim. 2 kali menegaskan perubahan hanya untuk konsumsi internal, Kluivert tampaknya masih gugup dalam status barunya. Hampir di comeback, Vietnam susah payah kalahkan negara dengan peringkat 180 di FIFA Matchday 2025. Timnas Vietnam harus menghadapi laga yang tidak mudah tatkala melawan Kamboja pada FIFA Matchday bulan Maret 2025. Duel antara Vietnam dan Kamboja terlaksana di Stadion Binh Duon, Vietnam, pada Rabu, 19 Maret 2025. Sebelum laga, Vietnam dinilai bakal meraih kemenangan dengan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari perbedaan kualitas tim yang terlihat dari posisi kedua negara pada ranking FIFA. Vietnam kini bertengger di urutan ke-114. Di sisi lain, Kamboja tercecer di posisi ke-180. Selain itu, status tuan rumah tentu menjadi keuntungan bagi Vietnam. Terkait jalannya laga, Vietnam tampil mendominasi pada paruh pertama. Tim asuhan Kim Sang-sik bahkan sudah unggul 2-0 atas tim tamu. 2 gol Vietnam dicetak oleh Hai Long, menit ke-26, dan Van Vie, 35 menit. Namun, situasi berubah di babak kedua. Kamboja mulai bangkit dan gantian mendominasi permainan. Kamboja memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64. Gol tersebut dicetak oleh Samuel Bong. Dominasi Kamboja terus berlanjut, tetapi gol penyama kedudukan tak kunjung hadir. Vietnam berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 atas Kamboja hingga pertandingan berakhir. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, mengakui timnya kewalahan dalam menghadapi Kamboja. Pertandingan disebutnya makin tidak mudah pada babak kedua. Pada babak pertama, saya mengatur Quang Hai untuk bermain sebagai gelandang serang dan di tengah, kata Kim Sang-sik, dilansir dari Soha. Hai Long mencetak gol dan tim Vietnam menunjukkan apa yang telah mereka persiapkan. Pada babak kedua, tekanan terhadap tim Vietnam semakin tampak. Kami mengalami masalah dalam menetralisir tim Kamboja. Quang Hai mengalami cedera ringan di babak kedua, dan saat mengganti pemain cadangan, juga mengalami kesulitan dalam menggiring bola, tambah Kim.